Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mari kita lanjutkan saja ceritanya seperti biasa. Sebelum lanjut, bantu tekan tombol like terlebih dahulu. Bab 453. Panik. Kesimpulan keempat hakim tersebut sudah tidak diperlukan lagi. Luo Ke langsung memilih untuk mengakui bahwa gambar 8 kuda miliknya tidak sebaik Chu Chen. Ini lebih mengejutkan dibandingkan juri yang mengumumkan hasilnya secara langsung. Lukisan 8 kuda karya Chu Chen tidak hanya menaklukkan penonton dan juri, tetapi pada akhirnya juga menaklukkan lawan-lawannya. Tepuk tangan berlangsung lama. Semua orang di keluarga Luo tampak pucat. Lukisan 8 kuda Luo Ke adalah unggulan dari studio lukisan keluarga Luo. Sulit bagi mereka untuk membayangkan seberapa besar kerugian yang akan diderita keluarga Luo setelah pertempuran hari ini. Ketika mitos 8 kuda Luo Ke hancur dan tubuh emasnya yang tak terkalahkan lenyap, 8 kuda miliknya tidak lagi begitu populer. Akibatnya, tidak dapat diukur seberapa berat penderitaan yang akan dialami rumah lukisan keluarga Luo. Yunyang, Yunlong, kalian berdua bersaudara benar-benar telah menyebabkan kerusakan besar pada gedung lukisan kali ini, kata seorang tetua dari keluarga Luo. Dadanya naik turun dengan tajam. Dia ingin menggunakan kesempatan ini untuk lebih mempromosikan lukisan keluarga Luo House. Sedikit yang mereka tahu bahwa Chu Chen, yang datang dari seberang perbatasan, memberikan pukulan telak kepada keluarga Luo, dan keluarga Luo mencuri ayam tetapi kehilangan nasi. Kedua Luo Yunyang bersaudara saling memandang dan menundukkan kepala dalam diam. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar di sampingnya. Chu Chen telah memenangkan 2 pertandingan, yang berarti dia setidaknya tidak terkalahkan hari ini. Yang lebih menakutkan adalah, dia sangat mungkin memenangkan hadiah senilai 100 juta yuan. Setelah kata-kata itu keluar, Luo Yunyang bersaudara tiba-tiba mengangkat kepala. Ekspresi mereka menunjukkan ketakutan dan kepanikan. Tidak, dia tidak boleh dibiarkan memenangkan hadiah. Selain saudara Luo Yunyang, Li Lejing dan banyak lainnya juga panik. Hadiah yang mereka hasilkan bersama-sama mahal, dan jika digabungkan, mereka disebut hadiah 100 juta yuan. Pada saat itu, mereka mengira itu adalah tipu muslihat dan umpan untuk memikat Chu Chen agar menantang. Tetapi sekarang, Chu Chen tinggal selangkah lagi untuk memenangkan hadiah 100 juta yuan. Apa yang harus saya lakukan? Beberapa dari hadiah ini bahkan saya pinjam, hanya untuk membuat pertunjukan. Jika saya kalah, saya akan dimarahi sampai mati oleh keluarga saya. Bagiku, memarahi adalah hal yang ringan. Yang di belakang, tunggu. Kelompok orang kaya generasi kedua ini semuanya panik. Biarkan aku menganalisisnya. Li Lejing menekan kepanikan di hatinya, menyeka keringat dingin di dahinya, dan berkata dengan suara yang dalam, sekarang tidak ada perbandingan antara Qin dan kaligrafi. Kita semua telah melihat Qin Chu Chen, keterampilan. Benar-benar tidak lemah sama sekali. Tapi untungnya, lawannya hari ini adalah Bai Qisheng, kepala lutir dari keluarga Bai. Saya pikir Bai Qisheng bisa menang dengan mantap. Sedangkan untuk kaligrafi, Li Lejing, matanya menunjukkan kekhawatiran yang mendalam, dan dia berkata perlahan, hubungan antara kaligrafi dan lukisan adalah yang paling hebat. Chu Chen memiliki keterampilan melukis yang begitu mendalam, dan kaligrafinya pasti berada pada level master. Untungnya, yang kami undang kali ini adalah Master Liao Ziwan,
dia memainkan peran yang sangat penting dalam bidang kaligrafi. Selama Master Liao berusaha sekuat tenaga, Chu Chen mungkin tidak bisa mengalahkannya dalam kaligrafi. Jadi, dalam pertempuran berikutnya, Li Lejing merenung sejenak. Dengan ekspresi serius, Chu Chen mungkin menang atau kalah. Semua orang memandang Li Lejing, artinya kita bisa kalah atau menang. Kamu hanya berbicara omong kosong. Semua orang melihat ke platform tinggi lagi, tampak khawatir. Keempat juri telah kembali ke meja juri, dan Huang Fu Yuanjing akhirnya mengumumkan hasil pertarungan kedua secara langsung. Gambar 8 kuda Chu Chen bahkan lebih bagus. Tepuk tangan terdengar menggelegar, seluruh kota kembali mendidih. Song Qiu melompat dan berkata, "Kakak ipar, jika kita menaklukkan 2 kota berturut-turut, jika kita memenangkan satu pertandingan lagi, kita dapat memenangkan kembali hadiah sebesar 100 juta yuan." Banyak orang di alun-alun juga memperhatikan hal ini. Sekarang ini menarik. Keluarga Bai, keluarga Luo, dan keluarga besar lainnya tidak akan pernah menyangka bahwa Chu Chen akan mampu memenangkan 2 kemenangan dalam satu tarikan napas dan bahwa dia akan mengambil tipu muslihat hadiah 100 juta yuan yang mereka buat. Sekarang mereka mungkin semua panik. Chu Chen, ayolah, bekerja keras dan bawa pulang hadiah 100 juta yuan. Menonton kesenangan bukanlah masalah besar. Semua orang tahu mengapa keluarga Bai, keluarga Luo, dan perusahaan keluarga lainnya memberikan hadiah 100 juta yuan ini. Sebelum kompetisi hari ini dimulai, tidak ada yang mengira bahwa Chu Chen akan memiliki kesempatan untuk mengambil hadiah 100 juta yuan ini. Tetapi sekarang, hanya satu, menjauh. Saya tiba-tiba merasa bahwa pertarungan antara Chu Chen dan Zhao Fangquan adalah pertunjukan lintas batas yang nyata. Chu Chen adalah bakat sastra. Ini waktu yang tepat hari ini. Tuan Qian meminta maaf kepada Chu Chen. Liu Guan tampak bersemangat dan melihat lukisan di platform tinggi dengan mata penuh semangat. 10 juta? Sangat berharga, ini adalah karya yang mengalahkan Rocks 8 Horses. Ini adalah mahakarya puncak dari gambar 8 kuda yang baru. Bahkan di bawah sorotan, Two Immortals Enchanted menciptakan kembali hasil pertarungan legendaris di dunia. Baik itu nilainya sendiri atau nilai koleksinya, semuanya sangat tinggi. Liu Guan percaya bahwa meskipun dia segera menaikkan harga beberapa kali, dia masih bisa menjual lukisan itu. Tentu saja Liu Guan tidak akan bisa menjual lukisan 8 kuda. Emosi penonton berangsur-angsur menjadi tenang, dan mata mereka kembali tertuju pada platform tinggi. Menantikan perhentian berikutnya, 2 tips terakhir disampaikan kepada Chu Chen. Ada kegugupan yang tak bisa dijelaskan di hati Baimu. Tanpa sadar dia melihat kembali ke keluarga Bai. Melihat Bai Qisheng masih tenang dan tenang, Baimu merasa sedikit lebih tenang. Dia tidak terlalu peduli lagi, dia hanya ingin hadiah 100 juta yuan tidak diambil oleh Chu Chen. Semua orang menonton. Chu Chen membuka salah satu brosur, dan ada satu kata tertulis di sana. Buku. Pertarungan ketiga, kaligrafi. Saat suara Baimu turun, semua orang tiba-tiba menjadi sangat bersemangat. Pertanda yang bagus. Dengan sisa kekuatan lukisan itu, mari kita bertarung lagi dengan kaligrafi. Saya ingin tahu seberapa bagus keterampilan kaligrafi Chu Chen. Jika Anda memiliki teman dari kota Chan,
Anda pasti terkesan dengan kaligrafi yang ditulis Chu Chen di upacara pemuda kota Pantai Emas. Ya, hegemoni Huang Tu sedang berbicara dan tertawa, dan dia lebih mabuk daripada siapapun di dunia. Pada saat itu, Chu Chen sekarang menggunakan tinta, mengejutkan semua orang dengan keahliannya, dan mengejutkan seluruh kota. Menantikan kaligrafi kungfu Chu Chen, Liao Ziwan adalah seorang ahli kaligrafi papan atas yang telah terkenal sejak lama. Ia berusia 57 tahun dan berasal dari Yancheng. Ia juga merupakan wakil presiden Asosiasi Kaligrafi Yancheng Master yang menggabungkan kekuatan berbagai sekolah kaligrafi. Ada banyak sekali posisi dan penghargaan. Sebelum pertarungan terakhir, semua orang mungkin berpikir bahwa Liao Ziwan akan menang. Tapi sekarang, semua orang mengerti bahwa ini akan menjadi pertarungan antara naga dan harimau. Liao Ziwan telah melangkah ke platform tinggi, mengenakan setelan tunik Tiongkok, dengan perawakan pendek dan mata tajam. Dia menatap Chu Chen dengan senyuman di wajahnya. Saya akan menggunakan keterampilan terbaik saya, dan saya harap Anda tidak melakukannya sembunyikan kecanggunganmu, karena kamu telah mendedikasikan dirimu kepada penonton. Ini adalah pesta lukisan, jadi kita tidak bisa mengutamakan satu hal dan mengabaikan kaligrafi. Melihat wajah ramah dan suasana hati Liao Ziwan yang bahagia, Chu Chen mengangguk pada saat yang sama. Pasti. Bab 454 cerita pendek Zhang Xi dan Liao Ziwan juga merupakan teman lama. Saat ini, mereka tersenyum dan berkata, "Liao tua, kamu harus berusaha sekuat tenaga. Jika tidak, kamu akan benar-benar dalam bahaya hari ini." Liao Ziwan menjawab dengan senyuman bebas dan santai. Saya selalu berharap semakin banyak talenta muda yang akan bangkit di dunia kaligrafi dan seni lukis. Hari ini bukan hanya perjalanan yang berharga bagi Anda, tetapi juga bagi saya. Saya bersyukur bisa untuk menyaksikan kemunculan bakat muda dengan mata kepala sendiri. Kaligrafi Chu Ifdas bisa jika lukisannya sama luar biasa dengan lukisannya, maka dia akan menjadi pemimpin pasukan pemuda yang layak di industri kaligrafi dan lukisan saat ini. Saya juga sangat senang menyaksikan bahwa esensi kebudayaan Tiongkok dapat diwariskan dengan lebih baik. Liao Ziwan sepertinya tertarik ketika dia mengatakan ini. Tidak ada adegan jarum saling berhadapan di platform tinggi. Hal ini membuat banyak kalangan sastra dan seni generasi kedua yang kaya yang sudah khawatir menjadi gugup. Bagaimana Guru Liao bisa memenangkan hati Chu Chen dengan sikap ini? Tuan Liao tidak tahu bagaimana melepaskannya, kan? Li Lejing berseru. Kamu tidak perlu khawatir tentang ini. Luo Yunlong di sebelahnya sudah bersorak, melihat ke platform tinggi, dan berkata, Tuan Liao adalah orang yang baik dan kepribadiannya menunjukkan bahwa dia tidak akan mengatakan apapun yang kasar, dan mendominasi Chu Chen. Namun, dia mengatakan dia akan berusaha sekuat tenaga. Tetapi dia tidak akan pernah membiarkan apapun terjadi secara kebetulan. Di meja juri, Zhang Xi mulai mengumumkan, peraturan kompetisi kaligrafi sama dengan peraturan lukisan, tidak peduli subjeknya, tidak peduli isinya, tidak ada batasan waktu. Waktu yang dibutuhkan untuk melukis satu kaligrafi tidak boleh digunakan oleh kalian berdua. Berapa lama lagi kompetisi dimulai? Alun-alun itu berangsur-angsur menjadi sunyi. Semua perhatian tertuju pada platform tinggi, dan kebanyakan orang melihat ke arah Chu Chen, berharap
apakah Chu Chen tiba-tiba akan menggunakan kaligrafi kungfu. Kompetisi kaligrafi murni sepertinya belum mampu memuaskan kelompok penonton yang dimanjakan oleh Chu Chen ini. Liao Ziwan memandang Chu Chen sambil tersenyum. Sudahkah kamu memutuskan apa yang akan kamu tulis? Chu Chen tidak menjawab secara langsung, tapi bertanya sambil tersenyum. Di mana Tuan Liao? Saya punya saran. Liao Ziwan tiba-tiba menjadi tertarik dan berkata, mengapa kita tidak memilih teman masing-masing di tempat kejadian dan membiarkan orang lain mengungkapkan tuntutannya? Dan kita akan menulis gambar berdasarkan tuntutan mereka. Begitu kata-kata itu keluar, penonton di alun-alun langsung menjadi heboh dan langsung merespon atas nama Chu Chen. Bagus, pilih aku, kamu punya kaligrafi, aku punya cerita. Di meja juri, Zhang Xi tertegun, lalu berkata, Liao tua benar-benar tidak ingin memanfaatkan Chu Chen sama sekali. Jika kedua belah pihak memberikan yang terbaik, Liao Ziwan telah mendalami kaligrafi selama bertahun-tahun dan akan selalu memiliki beberapa buku salinan yang paling ia kuasai. Dibandingkan dengan Chu Chen, ia memiliki keunggulan usia. Liao Ziwan mengusulkan agar penonton di tempat kejadian membuat permintaan acak dan menulisnya. Dengan cara ini, kedua belah pihak mungkin menghadapi topik yang tidak mereka kuasai. Ini cukup menarik. Huang Fu Yuanjing tersenyum penuh minat. Saya tidak keberatan. Chu Chen juga mengangguk, lalu melambaikan tangannya dan berkata, Tuan Liao, silakan pergi dulu. Liao Ziwan tidak menyerah. Dia segera mengangguk dan berjalan ke tepi peron. Kemanapun Liao Ziwan melihat, penonton mengangkat tangan mereka dengan penuh semangat. Pada akhirnya, Liao Ziwan memilih seorang gadis bertopi merah. Gadis itu mengambil mikrofon yang diserahkan oleh staf, menarik napas dalam-dalam, dan lingkungan sekitarnya menjadi sunyi. Mereka semua penasaran dan menantikan pertanyaan apa yang akan diberikan gadis itu kepada Liao Ziwan. Halo, Guru Liao, baru hari ini, saya melihat sebuah cerita pendek yang sangat menyentuh saya. Gadis itu berkata, seorang suami sedang bermain game dengan ponselnya di kamar. Istrinya membuka pintu dan masuk dan bertanya, suamiku, bagaimana menurutmu? Apakah kamu mengetahui berita pagi ini? Suaminya tidak melihat ke atas dan menjawab dengan santai, saya melihat. Istriku bertanya lagi, apakah kamu benar-benar membacanya? Suamiku langsung tidak sabar. Aku bilang aku akan membacanya dan membacanya. Apa yang kamu lakukan? Sang istri tetap diam, menatap suaminya, dan akhirnya berbalik perlahan dan keluar kamar. Setelah bermain beberapa kali permainan, suami saya merasa sedikit lelah dan keluar dari permainan tersebut. Ia teringat perkataan istrinya baru saja dan tanpa sadar membuka kolom berita. Bagian paling menonjol dari kolom tersebut memberitakan berita bahwa sebuah bus jatuh dan terjatuh. Sebuah sungai, ini adalah bus yang selalu dinaiki istrinya ketika berangkat kerja. Tak satu pun penumpang di bus itu yang selamat. Dia melihat nama istrinya di daftar korban tewas. Suaminya bergegas keluar, tetapi dia mencari ke seluruh rumah dan tidak dapat menemukan istrinya. Suara gadis itu sedikit tercekat dan matanya kabur karena air mata. Dia tidak berbicara lagi dan menyerahkan mikrofon kembali kepada staf. Singkat cerita,
Orang yang berbeda akan memiliki sudut pandang dan suasana hati yang berbeda ketika membacanya. Ketika orang-orang di alun-alun mendengar cerita ini, kebanyakan dari mereka terdiam. Kemudian, beberapa orang tidak tahan dan mengumpat dengan keras. Beberapa orang menundukkan kepala dalam diam, merasa tidak nyaman di dalam. Beberapa orang merasa ketakutan sesaat. Seseorang, Liao Zihuan terdiam beberapa saat, berbalik dan berjalan ke tengah platform tinggi, mendekati meja panjang, dan mengambil pena. mata Chu Chen juga tertuju pada Liao Zihuan. Liao Zihuan memegang penanya. Setelah merenung sejenak, Liao Zihuan mengangkat kepalanya untuk mengamati panjang karakter dan segera mulai menulis. Kata demi kata, bertenaga dan bertenaga, bagaikan elang yang memangsa-mangsanya. Secepat kilat, pena bergerak seperti naga dan ular, dan langsung mengalir turun seperti air terjun. Selesai dalam sekali jalan. Bahkan sebelum lensa proyeksinya keluar, Liao Zihuan sudah menulis kata-katanya. Sebuah kata juga mengungkapkan arti dada. Setelah mendengar cerita ini, sepertinya ada sesuatu yang terhambat di hati Liao Zihuan. Saat dia mulai menulis, hal itu terlepas seperti banjir. Chu Chen adalah orang pertama yang melihat kata Liao Zihuan. 10 tahun bercocok tanam dapat menyebabkan kita menyeberang dalam perahu yang sama, dan 100 tahun bercocok tanam dapat menyebabkan kita tidur bersama di atas bantal yang sama. Mata Chu Chen menunjukkan keterkejutan. Kata-kata seperti itu memiliki semacam dampak dari jiwa. Pukulan demi pukulan, penuh kasih sayang, sebuah kalimat yang diketahui setiap rumah tangga kini terungkap dalam pena Liao Zihuan, dan emosi yang diungkapkan dalam kata-katanya dialami dengan jelas. Keahlian master papan atas Liao Zihuan diperlihatkan sepenuhnya. Kata ini juga diproyeksikan di layar lebar. Butuh 10 tahun untuk membangun perahu yang sama. Setelah 100 tahun berkultivasi, kita bisa tidur bersama. Di alun-alun besar, suasana yang tidak dapat dijelaskan tiba-tiba muncul, dan banyak orang tanpa sadar memegang tangan orang-orang di sekitar mereka. Hargai mereka yang selalu bersamamu, atau selalu ingin bersamamu. Cerita pendek dan kaligrafi seorang master sungguh menawan dan mengejutkan. Aku tidak mengenalmu. Kenapa kamu memegang tanganku? Dasar bajingan, di meja juri, keempat juri mengangguk berulang kali. Mata Zhong Xiuqing semakin basah. Sebenarnya, semakin tua kita, semakin kurang kemampuan kita membaca kata-kata ini dan mendengar cerita-cerita ini. Liao tua memang sangat kuat. Dia yang memimpin lebih dulu. Selanjutnya, tergantung pada kata Chu Chen. Bersambung.